Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rabbana warzuqna fahma wasi'a walhiqna bis-shalihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yufqahu aqwaluna. Amin ya rabbal alamin. Syukurillah pada maghrib ini kita dapat kembali beriktikaf di masjid sambil menunggu Isya, dan kita isi dengan membaca kitab Jawahirul Bukhari ini. Mudah-mudahan selalu dicatat oleh malaikat kita sebagai amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambungan dari apa yang sudah kita baca, yaitu halaman 141, hadis yang ke-351, yaitu hadis yang ke-351 di halaman 141. Bab kisasil mazalim. Bab kisas penganiayaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Mazalim wal Wasab, yaitu hadis yang ke-2440. Siapa yang ingin merujuk di hadis Sahih Bukhari, tercantum pada hadis yang 2440, yaitu bab kisasul bab al-mazalim wal wasab. Kitab nama apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Naskah lengkapnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Ibrahim, akhbarana Mu'adz bin Hisham, haddatsani abi an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi dari Ishaq bin Ibrahim disampaikan oleh Mu'adz bin Hisham, juga diceritakan oleh bapaknya yaitu Hisham, dari Qatadah, dari Abil Mutawakkil an-Naji, dan sumbernya adalah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iza khalasal mu'minuna minan nar, apabila orang-orang mukmin sudah lepas daripada neraka, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar, mereka ditahan di sebuah jambatan di antara surga dan neraka. Fayataqasuna, itu dari qisas, al-qisas, maka mereka saling mengkisos.
au yataqadu ay au yataqadawna, atau mereka sambil saling membayar. Mazalima, apa yang dibayar itu? Mazalima, penganiayaan, kezaliman. Kanat, yang pernah terjadi, bainahum, di antara mereka, fid dunya, di dunia. Jadi mereka saling membayar kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka di dunia. Hatta iza nuqu wa huzzibu, sehingga apabila mereka dibersihkan, wa huzzibu, dan dimurnikan, uzina lahum bidukhulil jannati, diizinkan bagi mereka untuk memasuki surga. Fawallazi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi, maka demi yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di genggamannya, la ahaduhum, sungguh salah seorang kamu, bimaskanihi, di tempat tinggalnya, fil jannah, di surga, adallu, lebih dia kenal dengan rumahnya yang ada di dunia. Ya. Ini kisah di akhirat nanti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kaum mukmin yang terpaksa masuk neraka, ya, yang sudah bebas dari api neraka, mau menuju ke surga, ya. Nanti sebelum masuk ke surga itu mereka ditahan dulu di sebuah jambatan yang ada di antara surga dan neraka. Di situ mereka saling mengkisos, membalas. Yang belum selesai di dunia diselesaikan dulu. Dan itu saja. Dan juga saling membayar kezaliman yang mereka pun lakukan di dunia. Itu bagi orang-orang yang meninggal tanpa mendapat maaf. Belum ada penyelesaian di dunia ini. Nanti di akhirat akan diselesaikan. Ya. Jadi itu rahasianya, supaya kita ini di dunia ini saling memaafkan. Kalau yang tiada maaf bagimu itu nanti di akhirat nanti akan diselesaikan. Yang baik yang memberi maaf, tidak memberi maaf, atau yang membuat kezaliman tidak meminta maaf. Ya, belum selesai di dunia ini. Termasuk hutang piutang. Ya. Ya, hutang sekian sampai meninggal tidak dibayar-bayar. Sudah yang berpiutang sudah seperti mengemis-mengis pula meminta, tapi tak dibayar. Awas nanti tidak saya maafkan, nanti di akhirat akan diselesaikan. Kerana dosa-dosa yang itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bagi kaum mukmin yang timbangan dosanya itu lebih banyak, tentu dibersihkan dulu dengan api neraka. Ya, semua orang mukmin nanti yang membawa dosa ketika meninggal itu akan diselesaikan. Apakah dengan direndam dulu dalam neraka, dan setelah dosa mereka habis baru dikeluarkan. Baik yang juga langsung masuk surga, ya, nanti tertahan dia kalau ada sangkut pautnya yang di dunia ini. Di syarahnya disebutkan
Jadi nanti setelah mereka bersih, barulah mereka diizinkan setelah selesai segala silang sengketa, kezaliman yang pernah terjadi di dunia ini, ya sudah masing-masing sudah membalasnya, ya, sudah mengkisosnya, hutang-hutang sudah dibayar, tentu dengan mengambil pahala, memindahkan pahala. Kalau hutang kan tidak ada duit di situ lagi untuk membayar. Jadi pembayarannya adalah pahala amal yang baik yang ada pada dia untuk membayarnya. Maka mereka dipersilahkan oleh oleh Ridwan, penjaga malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, dipersilahkan, ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ya, selamat atas kamu, masuklah ke surga ini dengan kekal di dalamnya. Maka Nabi menginformasikan dengan bersumpah dengan Allah, tempat nanti di surga itu sudah dikenal lebih daripada mengenal rumah kita di dunia ini. Itu maksud adallu, ya. Hadis ini ditampilkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Mazalim wal Ghasab, ya. Wa awrad al-Bukhari hadza fi kitabil mazalimi wal ghasbi, ya. Didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'ina ru'usam la yartaddu ilaihim tarfum wa afidatuhum hawa wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, ya, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makaru makrahum wa innallahi makruhum wa in kana makruhum la tazula minhul jibal fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Ini dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai ayat ke-47. Nah, ini pendahuluan oleh Imam Bukhari mengingatkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini. Nanti di akhirat, janganlah kamu mengira Allah itu lalai tentang apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya hanya ditunda mereka kepada hari yang nanti penglihatan atau mata mereka itu terbelalak kerana ketakutan. Muhti'ina muqni'ina ru'usahum, gentar, bergegas, ya, dan menongakkan kepala mereka, pelupuk mata mereka tak berkedip, dan hati mereka kosong. Itu di hari akhirat ini nanti. Wa afidatuhum hawa, itu hati mereka atau kalbu mereka itu kosong. Dan beri peringatanlah kepada manusia pada hari yang datang kepada mereka azab. Maka orang-orang yang zalim itu berkata, wahai Tuhan kami, tundalah kami sampai sebentar ke dalam waktu yang sebentar saja. Nujib da'wataka, kami akan
terima seruan engkau. Ya, akan kami perkenankan seruan engkau dan kami ikut Rasul itu. Jadi penyesalan mereka minta dikembalikan ke dunia kembali walaupun sebentar untuk menjawab, untuk mengindahkan seruan-seruan yang disampaikan oleh para nabi. Ya, kami ikut para nabi itu, para rasul itu. Kata Allah, firman Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu. Bukankah kamu telah bersumpah sebelumnya, yaitu di dunia itu, malakum min zawal, bahwa kamu itu tidak akan punah. Ya. Mereka berkata mereka akan kekal, tidak akan punah. Ya. Wasakantum fi masakinal ladzina zalamu anfusahum, dan kamu telah mendiami pada tempat-tempat yang orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan sudah jelas bagi kamu bagaimana kami perlakukan mereka. Ya, wa darabna lakumul amsal, dan sudah kami berikan kepada kamu perumpamaannya. Ya, sudah dilihatkan bagaimana akibat orang-orang yang durhaka itu bagaimana dihancurkan oleh Allah SWT. Waqad makaru makrahum, dan mereka sudah membuat tipu daya dengan tipu daya mereka. Padahal di sisi Allah lah tipu daya mereka. Allah lah yang mengendalikan tipu daya mereka. Wa in kana makruhum, dan meskipun tipu daya mereka itu bisa mengangkat atau menghilangkan bukit, ya. Dan juga ada yang menerima, dan tidak ada tipu daya mereka itu dapat menghilangkan bukit. Fala tahsabannallahu mukhlifa wa'dihi rusulah. Maka janganlah engkau mengira Allah melanggar janjinya kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Innallaha azizun intiqam, sesungguhnya Allah Maha perkasa, Maha punya balasan yang pedih. Ya, itu ayat Al-Quran yang menceritakan nanti segala kezaliman yang kita lakukan di dunia, yang dilakukan oleh manusia di dunia, itu nanti akan berurusan di akhirat. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Bagaimana nanti pelaksanaannya di akhirat diinformasikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya, ini tafsir dari ayat surat Ibrahim yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia qala Mujahid dan seterusnya, itu adalah penjelasan dari ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari sebelum menyebutkan hadis ini. Ya. Dia menjelaskan bahwa yaitulah kejadian nanti itu bagi orang yang masih menyisakan, artinya amal kebaikannya sudah lebih banyak. Ya. Artinya yang bersalah tadi sudah dikurangi dengan dia di upgrade dulu di neraka. Jadi tinggallah dosanya itu sedikit, yaitu yang terkait-kait di dunia ini yang akan diselesaikan. Nah, itulah dapat membayar hutang piutang, karena ada lebih pahalanya. Kalau tidak lebih pahalanya, ya masih banyak dosanya, tentu masih direndam di neraka untuk mengurangi dosa-dosanya. Jadi perlulah kita, maka itulah perlunya kita memperbanyak amal baik kita, supaya timbangan amal baik kita itu nanti lebih banyak dia daripada dosa-dosa kita. Kalau ada sangkut paut kita di dunia ini, kita bisa membayarnya nanti di akhirat. Ya. Dan yang sebaik-baiknya tentu kita selesaikan di dunia ini. Ya. Yang salah silang seketa, kalau bisa kita bermaaf-maafan seterusnya.
Itulah hikmah kita bersalam-salaman itu bukan sekedar tempel tangan, tapi niatkan itu minta maaf dan memaafkan. Ya. Supaya kita tidak ada sangkut paut. Kalau tidak ada yang bisa diselesaikan, dia disebut. Ini salam tidak melunaskan hutang nih ya, kata gitu. Sebutkan kalau ada orang yang berhutang sama kita, tidak bayar-bayarnya, salaman, nah, sebut ini bukan bayar hutang nih, gitu. Supaya jelas gitu.